Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rehan Brian Ardianto dengan 3 digit NIM terakhir 043, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Angkatan 2025, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video ini saya akan menjelaskan cara membuat aplikasi menggunakan CMake dan AI. Apa itu CMake? CMake adalah sebuah build system generator. Dalam bahasa yang lebih sederhana, ini adalah alat yang bertugas untuk membuat berkas build. Berkas build ini bisa berupa Makefile, Project Visual Studio, Ninja, dan lain-lain. CMake membuatnya berdasarkan konfigurasi yang kita tulis dalam sebuah berkas bernama cmakelist.txt. Penting untuk diingat bahwa CMake bukan compiler, yang dimana compiler adalah alat yang mengubah kode sumber menjadi program yang dapat dijalankan. Namun sebaliknya, CMake membantu compiler bekerja dengan lebih baik, menyediakan sebuah sistem build yang seragam dan portable di berbagai sistem operasi. Untuk mudah memahaminya, kita bisa menggunakan analogi sederhana. CMake adalah arsitek, lalu compiler adalah tukang bangunan yang melakukan pekerjaan konstruksi, lalu Make adalah pelaksana kerja yang memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana. Mengapa kita menggunakan CMake? Ada beberapa manfaat utama yang menjadikan CMake menjadi pilihan yang kuat dalam pengembangan perangkat lunak, terutama untuk proyek yang besar atau lintas platform. Pertama, probabilitas lintas platform. Kita hanya perlu satu berkas cmakelist.txt yang sama, dan berkas ini dapat digunakan untuk membuat proyek di Windows, Linux, dan macOS, yang dimana ini sangat menghemat waktu dan upaya konfigurasi. Lalu yang kedua, manajemen proyek modern. CMake membantu kita mengelola struktur proyek yang kompleks. Ia menangani berbagai hal, seperti melacak banyak file kode sumber, mengatur library eksternal yang dibutuhkan, dan mengelola konfigurasi spesifik untuk compiler yang berbeda. Lalu yang ketiga, integrasi dengan IDE. CMake memiliki dukungan penuh untuk berbagai IDE populer seperti Visual Studio Code, CLion, Visual Studio, dan masih banyak yang lain, di mana ini memungkinkan para pengembang untuk bekerja dengan alat yang mereka sukai tanpa harus membuat ulang konfigurasi proyek secara manual di setiap IDE. Lalu yang keempat, menyederhanakan proses build. Dengan menggunakan CMake, kita tidak perlu lagi menulis Makefile secara manual. Menulis Makefile manual seringkali mudah salah dan sulit untuk diperbaharui atau dipelihara. CMake mengotomatisasi proses ini, membuat build menjadi lebih andal dan sederhana. Jadi singkatnya, CMake adalah standar modern untuk mengelola build proyek perangkat lunak, menyediakan fleksibilitas, probabilitas, dan integrasi yang sangat baik dalam alur kerja pengembangan. Sekarang saya akan menjelaskan cara mendownload CMake. Pertama, teman-teman buka browser dan ketikkan CMake di pencarian. Lalu kita pilih download. Lalu kita scroll ke bawah. Dan di sini disediakan beberapa platform. Karena saya menggunakan Windows, maka saya akan menginstal ini. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Setelah instalasi selesai, kita jalankan. Kita next, lalu accept, next, install. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Klik ya.
Setelah selesai, kita klik finish. Lalu kita buka MSIS 2. Di sini kita perlu menginstal CMake menggunakan MSIS, lalu enter. Lalu ya. Tunggu sampai proses selesai. Setelah selesai kita tutup. Sekarang teman-teman dapat membuka Visual Code dan kita akan menginstal sebuah ekstensi, yaitu kita akan menginstal CMake Tools. Nah, di sini sudah terinstall. Jika belum, teman-teman bisa menginstalnya. Selanjutnya kita akan show all command. Kita gunakan shortcut Ctrl+Shift+V. Kita pilih CMake Quick Start. Lalu kita kasih nama untuk projectnya. Saya kasih nama kalkulator. Lalu enter. Lalu pilih C++. Lalu pilih executable. Lalu kita checklist semuanya. Lalu enter aja. Nah, kita enter lagi. Lalu create from compilers. Kita pilih GCC ini, lalu enter aja. Tunggu dulu sampai selesai. Setelah selesai kita klik build, lalu kita klik play. Nah, di sini CMake telah berhasil membuat file kalkulator exe. Selanjutnya kita akan prompt untuk membuat sebuah kalkulator. Lalu enter. Nah, setelah melalui proses yang panjang di mana saya mengalami error berkali-kali, sekarang kalkulator sudah berhasil dibuat. Mari kita coba. 12 tambah 12, 24. Pertambahan berhasil, lalu kita coba pengurangan. Berhasil juga, lalu perkalian. Berhasil juga, lalu pembagian. Berhasil juga. Nah, itulah cara membuat aplikasi kalkulator.